Oke, selamat pagi, siang, sore. Hari ini saya akan menjelaskan tentang proyek atau hasil dari tugas akhir saya. Jadi, saya membuat alat bantu belajar ya, visualisasi grafik RLC seri, lengkap dengan materi pendukungnya. Nah, kenapa saya membuat ini? Alasan saya membuat ini karena menurut saya pelajaran rangkaian listrik, terutama di listrik AC atau RLC, itu sangat sulit divisualisasikan atau sangat sulit dibayangkan. Jadi hanya dengan membaca buku saja rasanya sulit untuk mengetahui bagaimana korelasi antara komponen-komponen yang ada pada RLC terhadap tegangan, arus maupun dayanya. Nah, software saya membantu teman-teman yang ingin belajar rangkaian listrik, terutama di materi RLC seri, sehingga lebih mudah untuk membayangkan bagaimana komponen-komponen seperti resistor, kapasitor, dan induktor berpengaruh terhadap tegangan, arus, dan daya. Nah, di sini saya akan demokan software saya. Jadi di sini ada input yang perlu dimasukkan, terdiri dari komponen-komponen pada RLC seri. Di sini ada nanti hasilnya akan muncul di kotak bawah ini, dan hasil grafiknya akan muncul di sebelah kanan. Nah, di sini kita perlu memasukkan semua input yang ada. Jika kita tidak memasukkan, maka semua input akan muncul error seperti ini. Nah, sekarang kita masukkan resistor to 10, misal sekian, induktor 10, kecepatan arus biasanya P ke sudut kita buat 0 dan Vmax kita buat 100 misal. Nah, misal kita salah memasukkan dan masukannya bukan angka tapi ternyata merupakan sebuah kalimat, nah dia juga akan muncul error. Ini harus angka semua yang bisa diubah ke tipe data float. Nah, setelah kita masukkan semua, kita pencet tombol buat grafik. Dan di sini akan muncul grafik tegangan dan arus, dan di bawah ada grafik daya, lengkap dengan hasil perhitungannya di sini. Nah, bagaimana ini bisa membantu para pelajar untuk belajar RLC? Jadi di sini misal kita sudah punya rangkaian yang seperti ini. Nah, kita ingin tahu bagaimana resistor mengubah grafik ini. Nah, kita tinggal ubah saja. Misal resistornya kita jadikan 0. Nah, oh ternyata arusnya menjadi semakin lebih tinggi, amplitudenya semakin tinggi, karena impedansinya otomatis akan turun. Nah, misal sudutnya kita ubah. Nah, ternyata kalau sudutnya kita ubah, yang awalnya dia kosinus ya, dari atas, ternyata dia berubah jadi dari 0. Sehingga kita bisa tahu sudut V atau sudut fasa tegangan itu berpengaruh terhadap tegangan, arus dan tegangannya maupun dayanya. Itu nanti bisa dicoba-coba sendiri, diutak-utik sendiri. Nah, jika masih bingung kenapa hal itu terjadi, maka bisa pencet tombol masih bingung dan pelajari di sini. Nah, ini akan muncul semua materi yang berhubungan dengan RLC seri, lengkap dengan rumus-rumusnya. Nah, seperti itu. Nah, lanjut ke penjelasan kodenya. Jadi, untuk membuat semua ini, saya pecah file projectnya menjadi 3, yaitu perhitungan.py, plot.py, dan GUI_ta.py. Nah, kita bahas satu-satu mulai dari perhitungan.py. Jadi, di perhitungan.py ini saya membuat sebuah kelas hitung yang nanti fungsinya adalah membuat
atau menghitung semua properti yang diperlukan untuk membuat grafik RLC. Nah, contoh di sini masukan yang dimasukkan menggunakan dev init atau konstruktornya sama seperti inputan tadi yang ada di GUI, yaitu resistor, induktor, kapasitor, Vmax, kecepatan sudut, dan derajat V. Nah, inputan ini akan diolah menjadi semua properti atau semua data yang diperlukan untuk membuat grafik. Nah, contoh di sini ada impedansi, magnitudonya impedansi, ada tegangan, arus, daya rata, dan faktor daya, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita membuat kelas hitung, saya membuat isinya ada getter dan setter yang fungsinya nanti akan dimasukkan ke GUI-nya untuk mengambil data-data yang diperlukan, sehingga sesuai dengan konsep enkapsulasi. Lanjut. Nah, di kelas hitung punya anak atau inheritance, yaitu kelas plot. Nah, kelas plot ini fungsinya mengextend properti yang dimiliki oleh kelas hitung, mengubahnya menjadi titik-titik poin yang bisa diplot menjadi sebuah grafik. Nah, jadi nanti fungsinya adalah membuat sebuah array yang isinya adalah titik-titik seperti koordinat Cartesius, sehingga nanti koordinat Cartesius tersebut bisa diplot menjadi grafik. Nah, setelah itu kita lanjut ke plot.py. Nah, di plot.py ini kita membuat satu fungsi yang namanya gambar grafik. Nah, fungsinya adalah ya menggambar grafik dari yang tadi dilakukan perhitungan menjadi sebuah grafik. Nah, ini kita panggil objeknya, lalu kita ambil beberapa properti yang diperlukan untuk menggambar plot tadi. Nah, lalu digunakanlah matplotlib, sebuah library grafik dari Python untuk membuat grafiknya. Nah, grafik tersebut akan di-save atau dibuat menjadi gambar dan ditaruh di hasil grafik.png, di aset ya, agar nanti bisa ditampilkan di GUI. Nah, fungsi ini mereturn objek yang telah dibuat di awal agar nanti bisa digunakan di GUI. Nah, lanjut ke GUI. Ini saya menggunakan Gluonix Designer sehingga tidak perlu menggunakan Tkinter tradisional yang harus menghitung satu persatu komponennya, tapi di sini menggunakan sistem drag and drop. Nah, yang pertama kali dilakukan adalah ya pasti mengambil semua komponen yang ada. Ini hampir mirip lah dengan bagaimana JavaScript bekerja. Jadi kita harus mendefinisikan dulu komponen-komponen yang ada di input di GUI yang dibuat di sistem drag and drop. Nah, setelah itu ini ketika kita tekan run tadi, maka kita verifikasi dulu apakah inputnya kosong atau inputnya valid. Nah, setelah dicek ternyata valid, maka kita memanggil fungsi gambar grafik tadi untuk menggambar grafik. Lalu gambar grafik yang ada di GUI-nya kita ganti dengan aset underscore hasil grafik sesuai dengan yang dibuat oleh plot.py. Nah, lalu karena gambar grafik return objek yang dibuat untuk perhitungan, maka kita bisa panggil semua properti yang ada pada perhitungan.py sehingga bisa kita tampilkan sebagai rumus. Nah, selanjutnya ketika kita pencet muncul materi, maka tombol materi, maka akan memunculkan materi lewat pop-up. Nah, seperti itu saja penjelasan project tugas akhir saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.